Selamat malam Mas Tejo. Oke Mas, selamat malam. Oke, apa kabar Mas Tejo? Terima kasih sudah bergabung. Oke Mas. Ya, silahkan boleh dimulai ceritanya dari awal. Oke. Untuk semua kerabat Imelda, selamat malam. Mas Topik, Mas Febri, selamat malam. Numpang nunut cerita meleh. Jadi gini Mas, saya punya pengalaman kira-kira berapa tahun ya, mungkin sekitar 7 atau 8 tahunan yang lalu Mas. Jadi masih ada dari gini ceritanya tuh, saya mau pergi ke Pekalongan, tapi saya naiknya itu bis yang jurusan Jakarta. Kalau dulu dari stasiun Godong itu berangkatnya sekitar jam 3:30 atau jam 4 lah, seperti itu. Karena sudah mungkin kayak langganan gitu Mas, jadi udah nggak kayak nggak kayak nggak heran lagi lah itu bis cepat gitu loh maksudnya. Terus saya berangkat dari Godong itu sekitar jam 4-an ya, Mas. Terus nah, saya ini kaget gitu loh. Biasanya tuh penuh Mas bis itu. Tapi waktu itu tuh gini, jadi nggak ada penumpangnya Mas. Jadi penumpangnya itu hanya 9. Jadi sopir, kondektornya, terus di belakang sopir itu ada beberapa, pokoknya 9 orang termasuk saya. Karena bangkunya kosong, saya di belakang, santai-santai di belakang gitu. Terus pokoknya masih biasa gitu. Nyampe di tempat peristirahatan pertama itu untuk makan-makan gitu ya, makan-makan lumrah-lumrah seperti biasa gitu. Nah, sepanjang perjalanan tadi itu nggak ada orang ngobrol gitu, nggak ada Mas. Jadi memang kayak sopir atau ngobrol sama keneknya nggak. Terus penumpang satu ke penumpang yang lain juga enggak gitu. Jadi memang semuanya senyap, diem semua. Ya ada yang tiduran, ada yang duduk biasa cuma tengok-tengok kayak gitu toh. Terus ada satu bapak itu yang di pinggir, maksudnya di kursi yang paling pinggir untuk jalan itu loh Mas. Nah, saya di belakang. Nah, setelah habis makan itu saya udah nggak bisa tidur Mas, saya nggak bisa istirahat. Terus saya maju ke depan, soalnya kan sudah deket gitu kan. Terus ada satu bapak-bapak itu tadi yang tampangnya itu badannya tuh tegap pakai batik gitu, rambutnya agak dikuncir gitu Mas. Jadi kayak rambut panjang tapi diikat, terus dia kayak melepet gitu loh Mas. Jadi kayak rapi banget, kayak dikempot gitu loh mungkin seperti itu. Nah, dia nyamperin saya, Mas mau turun di mana? Tanya gitu. Saya mau turun di Pekalongan Pak. Oh ya. Nanti hati-hati ya Mas kalau mau turun ya. Nanti baca surat Al-Fatihah itu 3 kali, tapi jangan nengok ke belakang gitu. Tapi saya nggak ngeh Mas, saya tuh nggak percaya sih Masnya. Apaan sih kan gitu loh, maksud saya tuh. Wong tadi berangkatnya juga siang kan, masa saya harus suruh baca-baca gitu buat apa kan gitu ya. Saya bilang ya toh. Kalau jangan lupa kalau turun kaki kiri dulu. Dia bilang gitu. Tapi saya kayaknya ngikutin Mas, kaki kiri itu saya ngikutin ya. Saya ngikutin terus turun jelek kaki pertama itu kan berhentinya di Sepait Mas, di Sepait di Pekalongan, saya sebutkan namanya nggak apa-apa lah. Di Sepait itu di pos polisi itu kan ada jembatan 2 itu ya. Pas di situ saya ada teman soalnya di situ kan jualan itu ayam bakar itu kan, ada teman saya sering main ke sana kan gitu. Nah, saya turun bles, baru kaki kiri pertama saya langsung noleh Mas gitu loh. Tapi tiba-tiba itu bisnya sudah nggak ada, harusnya itu masih kelihatan Mas. Walaupun di situ ada warung, kan saya belum melewati warung, jadi masih di pinggir jalan gitu, masih di depan si warung itu. Harusnya kalau dia ke barat lurus, harusnya kelihatan Mas gitu. Itu terang, lampu jalannya atau mungkin lampu stopannya kan juga masih kelihatan kalau gelap kan gitu. Itu nggak ada Mas, sepi gitu loh, sepi sekali gitu loh Mas. Saya langsung merinding ini, wah gimana ini saya bilang gitu. Saya pokoknya udah nggak kayak biasanya. Tapi ada rasa takut gitu loh Mas. Kok tiba-tiba hilang? Masa mobil bis cepatnya seperti itu sih kan? Kecepatannya nggak mungkin lah kan. Baru berapa detik sih kan gitu. Belum sampai 5 detik Mas. Jadi turun langsung nengok gitu loh Mas. Turun kaki kiri langsung nengok. Bisnya sudah nggak ada. Tapi berangkatnya memang dari Godong itu siang Mas. Bisnya siang ya, bis jam 4 itu. Berangkatnya sebelum maghrib gitu loh. Siang, bis beneran gitu. Turunnya ya turun beneran gitu loh. Jadi
yang jadi pertanyaan itu sosoknya itu loh Mas. Jadi yang ngasih yang ngasih nasihat itu loh Masnya. Sing ngangkon baca Fatihah itu sama kaki kiri dulu itu siapa gitu loh Mas. Nah, yang saya pertanyakan tuh seperti itu loh Mas. Jadi masih kepikiran terus itu. Sampai sekarang itu masih keinget kejadian itu Mas. Seperti itu Mas topik. Oke, ceritanya Mas mungkin Tejo, tapi kurang durasi tempuhnya nggak ada yang aneh ya? Untuk awalnya nggak ada yang aneh Mas, nggak ada yang aneh dalam arti soalnya saya kan tidur Mas, jadi untuk pertama itu tidur sampai di tempat pemberhentian itu saya bangun baru ke baratnya, arah barat saya baru melek, nggak tidur lagi, sudah deketan sama yang penumpang di depan itu gitu. Jadi tapi sepanjang memang nggak ada komunikasi sama sekali Mas, jadi diem semua gitu. Sepanjang perjalanan apakah ada ngambil penumpang baru atau dari awal sampai akhir hanya 9 orang? Kalau yang keanehannya sih kan kadang saya ngelihat si bapak ini waktu si ini Mas dia tuh duduk di samping itu kayak gelisah gitu loh Mas. Jadi lihat ke belakang, lihat ke depan lagi, lihat ke belakang lagi gitu terus. Jadi nggak tidur si bapak ini gitu. Tapi jumlahnya tetap sama. Gitu. Ya jumlahnya tetap sama Mas. Nggak nurunkan penumpang, nggak naikkan penumpang, tidak. Penumpang lain ada kontak mata atau apa gitu? Kalau ngelihat sih enggak Mas. Jadi Mas ada yang sekedar kayak apa ya, kalau orang naik bis itu kan kadang lihat depan gitu, terus lihat samping di jendela kayak gitu. Tapi kebanyakannya tidur Mas, yang beberapa orang itu tidur. Jadi kayak nyanderin kepalanya di jok gitu loh, maksudnya ya di gitu kayak miring gitu loh, gitu. Sambil bantalan tangan, ada yang bantalan tangan gitu. Tapi kalau untuk tas-tasnya saya kurang melihat ini sih, kurang seksama, kurang melihat gitu loh Mas. Tapi ya mereka ya ada yang pakai jaket Mas gitu, ya pakai jaket, ya pakai ya lumrahnya penumpang gitu, seperti itu. Cuma satu yang nggak tidur itu si bapak ini tadi yang brewoken itu, yang kayak ada godetnya terus ada jenggotnya gitu. Kalau kumisnya nggak ada, cuma rambutnya agak panjang diikat gitu. Dia pakai batik, pakai jam tangan, celananya hitam, terus pakai sepatu yang kayak Van Koppel gitu loh Mas, yang mengkilap gitu loh, yang kayak disemir gitu loh. Kayak orang mau kondangan gitu, rapi banget gitu loh. Seperti itu. Setelah sampai di Sepait, tujuan Mas ke temen ya tadi ya? Ke rumah, ke warung teman, tinggal deket lagi Mas, itu tinggal beberapa langkah lagi ke warung teman saya tadi gitu loh. Terus ceritain kejadian pas ini. Pas di jembatan itu. Iya, langsung tak ceritain itu. Dia juga heran, masa sih bro? Iya Mas, bener ini. Saya sampai merinding itu. Nah, habis kejadian itu kan saya takut lagi naik bis itu gitu loh Mas. Jadi kayak was-was gitu loh. Saya terus kalau naik bis itu udah makin takut gitu, kayak trauma gitu. Wah ini jangan-jangan nanti bis kayak kemarin nih, saya bilang gitu. Tapi nyata Mas, saya itu. Bayar ya tetap ya? Bayar Mas, bayar. Waktu itu 35.000 kalau nggak salah. 35.000 nyampe Sepait waktu itu Mas. Gak ada kembalian. Memang saya suka mancing dulu tuh Mas, sama si temen itu, maka temen itu ngajak mancing, yuk hari ini kita mancing gitu. Nah saya berangkat sore gitu, malamnya mancing gitu. Mas tapi ini maksudnya nggak dapat kembalian gitu, uangnya pas kah? Halo Mas. Nggih? Waktu itu uangnya pas kah? Uangnya saya biasa gitu Mas, kembalian kemarin pakai uang 50.000 itu kembalian sudah biasa naik bis itu kan gitu. Jadi udah hafal gitu. Seperti itu. Iya, maksudnya uangnya ya uang asli gitu. Oke. Tapi bisnya juga bis yang biasa ditumpangi. Nggih, bisnya bis biasanya itu Mas. Tapi setelah itu kan yang jualan tiket itu calo ya. Kalau di Godong itu caloknya itu ketika saya tanya itu, loh aku libur bro gitu dia bilangnya gitu. Libur aku nggak berangkat katanya seperti itu. Tapi nggak tahu yang libur itu pas kejadian itu kan saya 2 harinya langsung pulang lagi Mas ke Godong lagi saya. Terus saya
ketemu main ke rumahnya si Calo ini kan di pasar Godongnya itu dekat sama terminal. Saya ke situ gitu. Loh kok udah pulang lagi gitu. Iya, berangkat kapan? Kemarinnya gitu. Wah yo, loh kok aku nggak tahu. Dia bilang gitu kan. Ya akunya libur, dia bilang gitu. Loh libur lah, tapi bisnya nggak libur ya aku. Terus yang jualan juga kamu, aku gitu. Enggak, bukan saya itu yang jualan. Dia bilang gitu. Oke, Mas Febri silahkan. Ini 100% bis hantu ya. Bis hantu. Selamat malam Pak Mas Tejo. Mas Tejo ya betul ya? Mas atau Pak Oke. nih? Mas nggih boleh. Mas Febri. Selamat malam Mas Tejo. Nggih, selamat malam Mas. Ini apa ya Mas ya, segerombolan makhluk halus kalau yang saya sebut ya. Nggih. Karena yang dinaikin Mas Tejo ini juga bukan bis asli gitu loh Mas. Nggih. Jadi mereka kayak apa ya, mengopi. Mereka ini memang sengaja sebenarnya bukan mengganggu ya Mas ya, tapi sengaja membuat bingung gitu, membuat heran gitu, biar orang-orang itu pada heran gitu loh Mas. Itu Mas. Makanya dia melakukan hal seperti itu biar orang-orang itu percaya kalau bangsa gaib, makhluk gaib itu ada gitu. Nggih Mas. Jadi pada waktu itu memang yang ditumpangi sama Mas Tejo ini bukan bis asli, dan di dalam bis itu pun juga bukan orang-orang yang ya orang pada umumnya gitu, bukan ya Mas ya. Tapi yang di dalam itu juga makhluk-makhluk halus gitu Mas. Nah, ya itu Mas. Masa detikan baru berapa detik gitu loh Mas. Dan nggak ada. Dan gitu. Kalau yang saya rasakan pada waktu itu ya Mas ya, di dalam bis ini apa ya, hawanya itu beda dan hening gitu loh Mas. Hening, nggak ada, Masnya nggak ada. Entah itu hanya ngobrol bisik-bisik itu nggak ada gitu. Semua pada diem. Betul Mas. Layaknya betul. Layaknya kalau kita ada di dalam gua gitu Mas. Kayak sepi lah gitu ya. Kayak sepi gitu. Banget. Betul Mas. Betul. Keadaannya seperti itu kalau yang saya rasakan pada waktu itu. Tapi waktu mampir di Plelen nih, Batang, itu beneran mampir atau gimana Mas? Itu gini ya Mas ya. Itu hebatnya mereka. Mereka itu mengopi dengan secara detail. Pukul berangkatnya, terus sampai di pemberhentian pertama itu jam berapa, melakukan aktivitas apa. Tapi posisinya Mas Tejo ini bisa berpindah dari Gubuk sampai ke Pekalongan, berarti ya apa tuh, gimana penjelasannya Mas Febri? Ada nggak? Sebenarnya ini apa ya masih bisa dibilang dipindah oleh makhluk halus gitu. Tetapi dengan gambaran kita menaikin bis gitu. Yap. Dan dengan perjalanan yang istilahnya ya seperti biasalah gitu ya. Dengan kurun waktu juga seperti biasa gitu Mas. Ya. Tetapi sebenarnya secara fisik sosok yang ada di bis itu dengan sengaja kayak memindah gitu. Oke. Nggih Mas. Tapi ini maaf Mas Febri ya. Ya. Jadi
ini ada pengalaman lagi. Ini bukan cerita ya, maksudnya saya punya cerita lagi. Cuma sosoknya itu hampir mirip dengan itu, Mas. Jadi saya punya pengalaman yang yang membuat saya itu benar-benar getar. Siang-siang itu benar-benar kejadian yang tidak masuk akal, dan kejadian itu benar-benar membuat saya itu sadar gitu loh, Mas. Jadi sadar bentuk orangnya segi apanya ya, dari segi brewoknya tadi itu sama, Mas. Cuma itu kejadiannya juga nggak ini sih, siang sih, maksudnya siang, dalam arti siang itu ya kayak yang kemarin saya cerita di Sigar Bencana itu kan siang-siang saya nolongin orang seperti orang itulah, itu sama, Mas, seperti itu. Jadi itu kejadiannya itu, ini maaf tambahin sedikit gak apa-apa, Mas ya? Gak apa-apa. Jadi waktu itu saya pergi ke makam Kanjeng Sunan Kalijogo di Kadilangu. Jadi setelah berdoa di situ, terus soalnya kan juga banyak masalah waktu itu, Mas ya. Saya juga banyak masalah, terus kedua keuangan juga sulit juga. Saya memohon di situ, dalam arti memohon itu saya berdoa mudah-mudahan saya mendapatkan jalan keluar. Nah, ketika itu saya muter mau pulang gitu. Jadi jalan masuknya itu kalau Mas Febri sudah kesana itu kan jalan masuknya satu, Mas, sama jalan keluarnya kan sama setelah minum air Jolotundo itu. Nah, pas di tempat itu, Mas, saya tuh diteriakin, Mas. Ini maaf, bukannya saya mau gimana tidak. Saya diteriakin kenceng banget, Mas, sampai 3 kali. Weh, ahli sedekah gitu. Itu saya diem, Mas. Karena di situ nggak ada orang sama sekali, Mas. Di tempat itu, padahal di belakang saya itu dalam arti di tempat yang minum air itu sama yang di depan mau masuk itu berjubel, Mas. Tapi ketika saya di tengah itu tidak ada siapapun kecuali saya sendiri, Mas. Nah, saya kan nggak terus saya melangkah lagi, Mas, selangkah, terus diteriakin lagi, Mas. Woi, ahli sedekah. Akhirnya saya nengok lagi, terus itu pas di tempat yang administrasi itu loh, Mas. Di situ ada satu sosok pakai baju warna hitam, badannya tuh gede kayak yang di bis tadi, Mas. Mirip banget, gede, pokoknya sangar gitu loh, Mas. Maksudnya tinggi kalau bukan seukuran kita gitu loh, Mas. Jadi, nah di situ ada satu tiang, Mas. Satu tiang itu menutupi mukanya, yang kelihatan hanya godeknya itu. Jadi kayak brewoknya itu, Mas, yang kelihatan. Gitu, sama rambutnya yang tadi persis plek kayak Didi Kempot yang dikuncir kayak gitu. Persis sama sekali itu. Itu kejadian saya masih sebelum ada kejadian di bis itu ya, Mas? Atau kayaknya, Mas, sebelumnya? Sesudahnya kayaknya, Mas. Sesudahnya. G. Gitu. Nah, ketiga kalinya, Mas, dipanggil lagi seperti itu. Weh, ahli sedekah, seperti itu. Ini maaf, saya bukan gimana tidak. Tapi itu nyata, Mas, siang-siang itu. Saya langsung nangis di situ, Mas. Nah, ketika saya nangis pertama itu, orang itu sudah berjubel di depan sama di belakang saya. Tapi ketika waktu lenggang tadi, Mas, saya ngeliat ke orang itu. Saya lihat ke kiri, dia nengok ke kanan. Jadi dia ngalih ke kanan biar kehalang tiang gitu loh, Mas, mukanya. Biar nggak kelihatan sama saya. Saya ke kanan, dia ke kiri, gitu terus, Mas. Jadi beberapa kali saya pengen lihat wajahnya tuh nggak bisa, gitu. Ya. Seperti itu. Okay. Jadi kalau yang saya tangkap ya, Pak, ya, dari dua cerita ini ya, yang sempat dilihat sama Mas Tejo ini sosok yang sama. Kalau yang saya tangkap, sosok ini adalah sosok bisa dibilang jin ya. Sosok jin yang entah ini dari mana saya nggak tahu, tapi sosok ini itu senang dan suka dengan perbuatannya Mas Tejo gitu, Mas. Dan itu, Mas. Kalau Mas Tejo, mohon maaf ya, ada di titik yang menurut sosok ini membahayakan, pasti sosok ini akan hadir gitu loh, Mas. Entah itu dibilang ini penjaga atau penyelamat, saya gak berani bilang apa-apa ya, Mas. Tetapi kalau Mas Tejo ini ada di titik yang menurut sosok ini berbahaya, atau menurut sosok ini itu dengan di keadaan Mas Tejo itu nggak nyaman gitu ya, sosok ini akan pasti hadir gitu.
Jadi sosok ini enggak setiap hari, setiap detik itu ada di sekitaran Mas Tejo, enggak. Dia hadir pada saat keadaan Mas Tejo itu kayak istilahnya terdesak gitu. Nggih. Siap Mas, siap. Yang saya tangkap sosok ini datang dan dengan energi yang positif, dengan membawa apa ya, kayak pesan-pesan yang positif bagi Mas Tejo gitu. Nggih Mas. Istilahnya apa ya, bisa dibilang sosok ini itu selalu mengingatkan gitu loh Mas. Itu kalau yang saya tangkap ya. Tapi sosok ini entah dari mana saya nggak tahu. Yang pasti sosok ini akan datang ketika Mas Tejo itu dengan keadaan terdesak. Oke, baik. Baiklah Mas Tejo, terima kasih banyak ya untuk ceritanya malam hari ini. Luar biasa dan thank you. Mas. Selamat malam. Atur suwun. Selamat malam Mas.